Hai Mbak Iim, apa kabar? Hai Bunga, Assalamualaikum Bunga. Waalaikumsalam warahmatullah. So, how's your weekend? Good. Oke Bunga terima kasih banget ya sudah bergabung di LinkedIn Live perdana gitu. Karena tadi pagi ya dapat notif approval dari LinkedIn untuk bisa melakukan live dan langsung spontanitas pengen banget nyoba. Jadi terima kasih Bunga sudah Dan ini seru mendadak. banget, dan ini seru banget karena mungkin nggak banyak yang tahu gitu teman-teman kalau ternyata di LinkedIn ini tuh ada satu feature yang mirip kayak Instagram Live. Dan ini aku juga baru banget nyoba. Thank you Mbak Iim buat introduce inilah ke aku. Jadi kita mau ngobrolin apa nih Mbak pagi ini? Jadi kita mau ngobrolin tentang kehidupan kita sebagai auditor dan sebenarnya role apa sih yang kita jalanin buat organisasi gitu. Jadi kita santai aja ngobrolin Hmm. daily life-nya gitu. Kalau Bunga sendiri, biar teman-teman LinkedIn kenal ya, Bunga ini pekerjaannya apa, terus sama ini kesibukannya gimana? Oh ya, jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracika Bunga Silvana. Silakan dipanggil Bunga. Saat ini bekerja di Kementerian Keuangan sebagai internal auditor. Nah, kayaknya kalau misalkan bicara tentang auditor internal itu kita bicara sama satu profesi yang banyak disebelin orang ya nggak sih Mbak? Dan ini sahabat saya, Mbak Iim, beliau adalah IT auditor di Kementerian Keuangan. Jadi kita satu unit tapi beda key roles di inspektorat yang sama. Nah, kalau bicara tentang internal audit, pasti hal yang pertama kali muncul di benak tuh adalah sosok yang kalau datang tuh bakal ngerepotin ya nggak sih Mbak? Kayak dia Betul. bawa list A, B, C, D, E, F, G, H kind of document yang harus kita siapin sebagai auditi, sebagai klien pengawasan, dan berujung pada pasti ada aja gitu yang masih salah atau pasti ada aja yang masih perlu di improve. Ada kejadian menarik nggak sih Mbak Im? BTW ini kita ngobrol-ngobrol aja sih, jadi kayak casual chat. Gimana Mbak? Ada ini nggak sih? Ada pengalaman seru nggak sih kayak mungkin bukan disebelin sih, tapi kayak oh klien pengawasan nih kayaknya agak gimana gitu pas kita datang. Oke, thank you Bunga pertanyaannya. Jadi kalau saya kan seperti udah dikenalin sama Bunga ya, bekerja sebagai IT auditor. Terus sebenarnya kalau ngomongin pengalaman memorable gitu ya, kalau disebelin yang eksplisit maupun implisit sih sebenarnya saya ngerasa sampai saat ini belum pernah gitu ya. Cuman saya sadar sih kadang apa yang saya lakukan mungkin terlihat memberatkan ya bagi auditi gitu. Ya nggak sih, kita minta list dokumen gitu. Ya kita ngajuin ini dokumen yang kami minta, kami mau. The key points adalah sebenarnya audit itu mungkin sebel ya kita repotin, tapi kita sebagai auditor tuh juga kita tuh sadar kalau kita tuh sering repotin kalian tuh kita sadar ya Mbak ya, kayak gue Sadar banget. sadar juga. So buat teman-teman klien pengawasan, kalau kalian ngerasa ih nyebelin banget sih, ini banyak banget sih dokumen yang harus disiapin, sebenarnya kami juga menyadari hal tersebut. Jadi kita benar-benar thank you lah ke teman-teman yang kayaknya hampir selalu ini ya Mbak ya, hampir selalu kooperatif sih, mostly hampir selalu kooperatif. Jadi itu serunya ya. Iya, Tapi serunya. interesting point itu adalah kita sebenarnya juga tahu. Jadi bukan cuma si klien pengawasannya, tapi si auditor ini sebenarnya juga notice dan realize gitu kalau kita itu ya mungkin memang kayak ya hadir di tengah-tengah load proses bisnis casual kalian yang memang sudah mungkin udah tinggi, terus menambah lagi, top up lagi, dan ya begitulah. Tapi kenapa sih Mbak penting nggak sih sebenarnya audit itu tuh penting nggak sih? Ini menarik karena ditanyainnya ke auditornya. Mungkin kita bakal dapat perspektif yang kayak oh iya ini sangat penting dan segala macam. Tapi ini kayak kita coba deh kayak heart to heart. Sebenarnya penting nggak sih sosok seorang Iim tuh kayak ngelihat ini tuh role yang gimana gitu, se-urgent apa gitu. Oke. Sebelumnya sedikit cerita ya. Saya salah satu hal yang saya kerjakan selama ini adalah
audit tata kelola TI gitu. Tata kelola itu Bunga, semua orang tuh pasti sebel karena dia minta banyak dokumen, banyak wawancara, terus dia kayak apa sih kayak gitu aja diurusin gitu. Maksudnya kayak kita tuh udah banyak banget beban kerjanya, kenapa sih kita harus kayak mendokumentasikannya dengan rapi gitu ya misalnya. Terus kita harus menjaga SOP-nya gitu-gitu kan. Itu sebenarnya hal yang saya sadar banget itu pasti buat yang melaksanakan itu kayak ngapain sih gitu. Toh kita secara operasional bisa berjalan gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin kenapa sih audit tata kelola TI misalnya itu penting gitu ya, ternyata karena mungkin operasionalnya berjalan gitu ya, tapi kita siapa sih yang memastikan bahwa ini berjalan sesuai dengan tujuan organisasi misalnya. Jangan sampai IT-nya kemana, terus organisasinya kemana, nggak align gitu. Kita udah invest banyak di IT, ternyata ini nggak align gitu. Jadi bisa aja nih IT jalan baik-baik saja gitu, tapi tidak mendukung apa yang atau tidak mendukung dengan sebaik-baiknya apa yang organisasi mau gitu Bunga. Kalau Bunga sendiri gimana? Menurut Bunga penting nggak sih sebenarnya auditor ini? Interesting questions karena ada dua sisi ya, maksudnya sisi personal di mana aku memang seorang auditor dan sisi personal di mana aku mungkin pengen kayak jump out gitu ngelihat dari sisi yang mungkin sedikit lebih netral, walaupun tidak mungkin akan bisa senetral itu karena kan pasti nggak mau kita pelaku gitu ya Mbak ya. Cuma kalau dari aku pribadi sih aku melihat bahwa ini tuh kayak satu hal yang cukup krusial sih di organisasi. Kenapa? Bukan karena aku auditor ya, tapi lebih ke arah bagaimana sebuah organisasi baik itu sektor publik maupun sektor privat itu bisa melakukan pembenahan diri itu tuh ya menggunakan sudut pandang lain, menggunakan kacamata yang berbeda. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sebagai pelaku proses bisnis itu rasanya agak sulit gitu ya, agak sulit untuk bisa enhance the process business itself atau mungkin kayak the operational dan hal-hal terkait hal itu karena apa ya? Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang sebagai yang melakukan. Sedangkan kita terkadang lupa untuk bisa melihat sudut pandang yang lebih kaya tidak hanya sebagai internal auditor, karena saya sendiri belajar bahwa sebagai internal audit, sebagai seorang internal auditor itu kita tidak hanya menggunakan kacamata sebagai seorang pemeriksa atau mungkin watchdog, tapi juga sebetulnya gimana sih ekspektasi si stakeholders utama dari si proses bisnis A ini atau unit A ini gitu. Oke, stakeholders A ini ekspektasinya ini. Berarti ini harusnya bisa relate dengan goal si organisasi atau unit A ini. Nah, apakah itu udah benar-benar tercapai? Jadi terkadang tuh ini mungkin apa ya? Kekayaan juga sih yang harus dimiliki oleh seorang auditor, entah itu internal maupun eksternal, mampu menggunakan berbagai sudut pandang dan kacamata gitu, kacamata stakeholders yang mana pasti satu unit stakeholdersnya lebih dari satu. Lalu kemudian sudut pandang kita juga sebagai pemeriksa, tapi terkadang kita juga mungkin bisa saja terjebak kan, kayak misalkan kita sudut pandangnya pure total compliance gitu yang betul-betul kacamata auditor, checklist step dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau aku pribadi sekarang eranya udah men-challenge kita sebagai seorang auditor tuh bisa ngasih value edit yang benar-benar terasa, yang benar-benar ini gue ngerasain perubahan nih, dan rasanya itu tuh dirasakan oleh siapa sih? Apakah si klien pengawasan? Belum tentu, tapi dirasakan oleh stakeholders. Jadi kadang mungkin yang ini titik nyebelinnya juga sih kali ya. Jadi kadang mungkin pengawasan tuh kayak ngerasa kenapa kok kita mesti doing A, B, C, and D gitu. Padahal kayak kita ngerasa kayaknya business process as usual tuh udah okay. Mungkin yang merasakan enhance the value added itself itu tuh adalah si stakeholder gitu, yang mana itu mungkin di luar si klien pengawasan kayak gitu sih. Jadi ya itu kayak seninya sih, walaupun kita juga berharap pasti most of our task gitu tuh kayak terasa ya manfaatnya bukan hanya oleh si stakeholders itu, tapi juga kayak si klien pengawasan, karena buat kita pribadi sebagai auditor, klien pengawasan itu juga stakeholder kita gitu.
Ya nggak sih Mbak. Nah, Mbak Mbak Im itu kan udah kerja di Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan lebih dari 5 tahun. Itu harusnya kayak udah apa ya? Udah paham banget lah gimana sih siklus proses bisnis berjalan di Kementerian Keuangan atau bahkan ya di Itjen gitu, di Inspektur Jenderal. Apa sih menurut Mbak Iim yang apa ya? Yang masih perlu untuk bisa kayak dipertajam gitu dari sisi internal auditnya? Oke, thank you Bunga. Tadi boleh nanggepin dulu ya yang disampaikan Bunga terkait dengan auditor itu gimana sih nambah value-nya, ternyata dengan ngelihat dari banyak sudut pandang. Tapi saya jadi ingat beberapa hari yang lalu saya sempat posting nih terkait apa sih yang bisa kita berikan ke audit kita ketika audit kita tuh sebenarnya lebih paham tentang proses bisnis ketimbang kita gitu. Jadi saya di situ nulis tentang ada dua hal. Yang pertama adalah pemahaman kita akan GRC. Jadi mungkin mereka lebih ngerti operasionalnya, tapi kita lebih, insya Allah ya, karena kita belajar lebih dalam tentang tata kelolanya, resikonya, terus juga pengendaliannya gimana. Dan yang kedua sih yang juga nggak kalah penting, independence dan objektivitas kita gitu ya. Jadi dengan kita ada di luar dari mereka gitu, kita bisa melihat hal-hal dengan lebih adil, lebih fair gitu. Jadi saya pikir itu sih yang bisa membuat kita deliver value ke organisasi. Nah, tadi kalau pertanyaan Bunga apa sih yang bisa dipertajam gitu ya? Karena sebenarnya apa sih yang diharapkan dari adanya internal audit ini? Sebenarnya kan adalah menambah nilai gitu kan. Internal audit tuh di sana nggak cuman pajangan, nggak cuman sekadar pelengkap karena organisasi harus punya internal audit gitu, enggak kan? Tapi kita harap bahwa internal audit ada di sana untuk nambah nilai ke organisasi. Yang harus dipertajam sih sebenarnya kalau saya tuh selalu berpikir bahwa ini terutama kalau dari IT ya, karena saya auditor TI gitu ya. Pertama tuh sebenarnya alignment antara strategi organisasi dengan strategi TI itu penting banget dan kececer gitu karena kurang bahasanya orang teknis TI dan bahasanya orang bisnis itu kadang nggak nyambung gitu, akhirnya nggak nyampe nih apa sih strategi TI, gimana itu merupakan terjemahan dari strategi organisasi itu kadang nggak kayak gitu. Nah itu yang pertama gitu. Yang kedua sih bagaimana kita bisa memfokuskan audit kita di area-area yang memang butuh ditambah nilainya atau kayak yang lebih tinggi resikonya gitu atau yang pengendaliannya masih lemah gitu. Jadi kita bisa memastikan dengan mengaudit area-area yang tepat kita bisa deliver value. Kalau area-area yang udah bagus gitu ya, karena kita punya keterbatasan resource tentu nggak bisa kita pegang semua, tapi tentu dengan bisa fokus itu juga membuat kita lebih bisa deliver value gitu menurut saya. Kalau Bunga nih, apa nih yang bisa di-enhance dari praktik internal audit selama ini menurut Bunga? Ya, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya aku pengen jawab ini dari dua dimensi ya, maksudnya dimensi aku sebagai auditor dan mungkin dimensi sebagai bagaimana aku melihat internal auditor itu sendiri gitu. Kalau sebagai personalnya sendiri, aku kok melihat bahwa mindset kita itu si auditor itu tuh kayak perlu untuk bisa diseragamkan dari sisi memang saya ini hadir bukan sekedar untuk menyalahkan. Ini saya ini hadir bukan hanya untuk kayak making sure bahwa ini secara checklisted gitu udah semuanya sudah sesuai atau segala macam. Jadi kind of mentality yang kayak gitu tuh menurutku tuh penting banget gitu. Jadi gimana kita itu memiliki empati sebagai seorang auditor, tapi juga sebagai orang-orang yang kiranya itu nanti bisa terdampak dari hasil temuan kita. Dan satu hal yang mungkin perlu untuk di-highlight adalah temuan itu bukan indikator prestasi seorang internal audit. Itu kayak mungkin agak sulit untuk bisa benar-benar diterobos ya, karena kan itu kayak sudah mendarah daging lah, kayak kalau kamu bisa find something atau apa segala macam itu kayak ya kamu ini banget lah. Nah padahal nggak kayak gitu, the concept itself is not that segitunya gitu. Nah terus dari sudut pandang saya melihat
the whole process internal audit, saya sendiri percaya bahwa hal yang penting banget untuk bisa dikembangkan adalah mempertajam sense untuk bisa kuat gitu memperbaiki GRC tersebut. Maksudnya gimana sih? Maksudnya aku melihat bahwa biasanya auditor yang ada saat ini tuh kayak lebih banyak berpikir soal ada di tataran compliance audit gitu. Sedangkan kalau misalkan kita berpikir di titik governance, risk management, control, itu tuh oke lah, pasti semuanya kayak akan compliance juga ya. Cuma kayak bagaimana kita tuh bisa terasa perannya itu justru di sisi-sisi consultingnya gitu. Bagaimana di sisi-sisi kita ini hadir loh, kita ini datang loh, kita bersama-sama membersamai stakeholder kita, si klien pengawasan ini untuk bisa reach something gitu. Itu menurutku hal yang apa ya, yang justru mahal gitu. Yang mana mungkin ini tuh tidak dimiliki oleh auditor eksternal, hanya dimiliki oleh auditor internal kan. Hal-hal yang kayak ini yang bisa membersamai, yang aku nih keluarga kamu, aku hadir, ayo kita perbaiki bareng-bareng gitu. Bukan yang kayak sekedar minta tolong difotoin, kita salah di titik mana gitu kan, kayak beda. Atau minta tolong difotoin, aku ada di level mana gitu, atau kayak aku udah WTP atau belum, atau kayak gitu. Ada hal yang menarik banget nih kemarin itu. Ini kita bicara kayak auditor in general ya. Ini case-nya adalah external auditor. Kemarin BPK kasih WTP untuk KPP, which is very good gitu, dan maksudnya untuk kita di Kementerian Keuangan ini juga sebuah, to be honest, achievement ya nggak sih Mbak? Tapi terus ada apa ya? Mungkin suara-suara yang men-challenge gitu. WTP ini tuh oke lah udah WTP, tapi kenapa masih ada ini, masih ada itu, masih ada bahkan dikaitkannya dengan OTT atau apa yang mana mungkin tidak benar-benar directly relevant gitu. Nah, cuma aku sendiri melihat bahwa apa ya, sudut pandang sebagai auditor eksternal dan sudut pandang sebagai auditor internal itu di satu sisi punya privilege yang mirip. Di sisi bisa meng-capture, di sisi bisa apa ya, mengetahui level kematangan suatu proses bisnis dan segala macamnya. Tapi ada satu apa ya, top up value yang internal auditor tuh punya. Ini mungkin juga karena aku sebagai internal auditor ya. Kita tuh kayak udah hadir sebagai betul-betul sebagai apa ya, sebagai keluarga yang bisa ayo kita bangun bareng-bareng gitu. Yang mana itu mungkin kekayaan yang seperti itu tuh tidak dimiliki oleh auditor eksternal, dan menurutku sih itu kayak apa ya, kayak jadi satu hal yang harusnya bisa memperkaya apa ya, memperkaya value si internal auditor sendiri, sehingga pada saat si kita hadir di tengah-tengah klien pengawasan itu tuh mereka tuh kayak berpikir, oh ya ini aku tuh saat ini sedang diaudit bukan untuk dihakimi. Oh ya ini aku tuh sedang diaudit bukan untuk disalah-salahkan aja gitu. Itu menurutku tuh kayak klise tapi jadi signifikan gitu. Ya nggak sih Mbak? Nah, aku tuh juga tertarik banget kalau ngomongin soal audit. Itu aku pengen ngomongin soal sudut pandang. Tadi kan kita mungkin kayak banyak berpikir soal sudut pandangnya si klien pengawasan gitu. Nah, kalau misalkan dari sisi kita sendiri nih Mbak, dari sisi seorang internal auditor sendiri, itu hal apa sih Mbak yang mungkin apa ya, kita tuh berharap klien pengawasan itu tuh bisa lebih ningkatin gitu hal tersebut in general ya, misalkan mungkin kayak tentang kooperatifnya mereka atau mungkin hal apa, dan ada nggak sih hal-hal menarik yang mungkin pernah dialami sama Mbak Im selama lebih dari 5 tahun ini menjalani peran sebagai internal auditor. Oke, bagus banget pertanyaannya Bunga.
Sebenarnya saya juga mau nanggepin tadi yang Bunga bilang dan saya pengen meng-highlight lagi ya gitu bahwa internal auditor tuh kayak keluarga gitu sebenarnya. Dia tuh ada di dalam gitu kan. Dia ada di dalam cuman karena sifatnya yang dia harus meng-add value buat organisasi ya tentu dia nggak bisa bener-bener apa ya bener-bener terus jadi murah hati banget itu nggak bisa. Kita ya memang kadang-kadang harus kayak kita ngedidik anak gitu kan. Kita kadang-kadang harus agak strict gitu ya karena demi kebaikan juga gitu. Jadi itu sih yang kadang memang di mispersepsikan oleh klien pengawasan gitu ya bahwa kita di sini tuh datang dengan niat yang sama. Kita tuh sama-sama care untuk organisasi kita. Kita mau kebaikan buat organisasi kita. Gitu nggak sih, Bung? Jadi sesuatu yang kadang-kadang itu miss banget itu nggak ketangkap gitu niatnya. Juga tadi menarik ketika Bunga ngomongin soal pergeseran gitu ya. Saya jadi ingat bahwa tadinya internal auditor tuh selalu dianggap sebagai watchdog gitu. Terus sekarang kita mulai geser paradigmanya jadi trusted advisor gitu kan. Jadi ya kayak saya setuju banget sih bahwa peran consulting itu juga perlu ditingkatkan banget karena ya di situ kita bisa banyak bantuin klien pengawasan kita atau audit kita gitu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Bunga, apa yang saya pengen dari klien pengawasan itu lebih gitu ya. Secara general pasti kita pengen diterima dengan niat yang sebenarnya. Maksudnya niat kita tuh apa gitu. Saya pengen orang juga menangkap niat itu gitu. Kadang kan mungkin kurang kooperatifnya orang gitu. Tapi disclaimer dulu, saya sih sebenarnya nggak mengalami hal itu ya. Cuman pernah dengar di sana sini bahwa auditor tuh kayak auditinya kurang kooperatif gitu ya. Dan saya pikir bahwa kita harus sama-sama tahu bahwa tujuan kita tuh sama kok gitu. Tujuan seorang internal auditor itu juga kita care, kita nggak mau nyala-nyalain juga gitu ya. Kita di sini benar-benar mau kebaikan bersama gitu. Gitu sih. Kalau Bunga apa? Kalau Bunga gimana pengalamannya? Ada pengalaman seru nggak sih terkait dengan berhadapan dengan klien pengawasan gitu? Ya, ada satu hal yang menarik pernah tuh. Ini aku nggak akan nyebut detailnya ya, cuma mungkin karena apa ya, justru karena rasa kekeluargaannya itu udah ada, maksudnya udah cukup dekat dan segala macam. Itu pernah satu waktu gini, temuannya jangan banyak-banyak ya, gitu. Itu kayak itu pernah tuh kayak gitu dan sebenarnya aku kayak pengen kasih sudut pandang dari sisi aku sebagai auditornya juga gitu. Kita sekarang ini tuh juga berpikir bahwa temuan yang banyak itu tuh bukan sebuah prestasi, meskipun aku nggak bisa mengeneralisir semua orang seperti ini ya, cuma aku sendiri berada di tataran pemahaman yang demikian gitu. Terlebih ada juga beban administratif, ini jujur-jujuran ya, ada beban administratif dan tanggung jawab profesional yang lebih besar apabila kita punya timbunan tanggung jawab yang mesti di review dan mesti dicek sebegitu banyak karena temuannya banyak kayak gitu kan. Itu sudut pandang ya, maksudnya dua sisi, dilihat dari sisi profesionalnya, dilihat dari sisi ya manusiawinya ya, maksudnya beban administratifnya seperti itu. Dan hal yang seru juga adalah mungkin nggak banyak yang benar-benar bisa menerima bahwa kita ini hadir justru untuk bisa bantuin klien pengawasan untuk identify dan mungkin meminimalisasi risiko-risiko yang mereka punya, atau mungkin kayak mempertajam sharpening mereka bisa memprioritaskan risiko dan segala macam, atau bahkan mungkin melakukan validasi atas proses bisnis yang sudah dilakukan, atau bahkan mungkin kayak at least sesederhana kita pengen loh ada enhancement gitu, kita pengen loh ada yang berubah, ada yang naik gitu di proses business as usual yang biasanya dilakukan oleh si klien pengawasan. Mungkin salah satunya juga kayak memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan oleh si unit ini bisa dikembangkan dengan baik, atau pengelolaan datanya ini sudah cukup reliable dan segala macam. Nah, bagaimana kita sebagai sebuah organisasi bisa proof hal tersebut, kan pasti kayak karena memang sudah pernah dinilai, memang karena sudah pernah di-assess gitu. Karena memang kalau kita bicara tentang
auditing sendiri kan proses sistematis untuk bisa melakukan assessment terhadap GRC terutama ya, terhadap governance, tata kelola, risk management, manajemen risiko, dan juga control, atau mungkin di beberapa nomenklatur compliance gitu. Artinya adalah kita hadir tuh sebagai apa ya, termometer, alat ukur, sebagai penggaris, dan lebih jauh lagi gitu, kita mengukur, kita memfoto, kita memberikan masukan untuk enhancement itself, lalu kemudian kita juga kalau internal auditor membersamai gitu, bahkan sampai dengan semua temuan-temuan itu dinilai sebagai tuntas gitu, sebagai satu apa ya, satu value edit yang memang betul-betul diterapkan yang ini, dan itu juga yang memang membuat apa ya, PR sih sebenarnya. Kadang auditor itu mungkin berpikir ini apa ya, masukan yang kita kasih ini visible nggak sih? Ini visibility-nya tuh oke nggak sih? Nah itu kan terkadang juga karena kita to be honest, bukan orang yang benar-benar berenang di dalam kolam tersebut itu. Orang yang perenangnya ini kan sebenarnya si klien pengawasan kan. Nah, tapi kita mungkin sebagai coach yang ada di atas, walaupun mungkin kayak kita juga secara apa ya, secara proses bisnis kita mempertajam gitu pemahaman proses bisnis kita terhadap klien pengawasan, tapi tentu tidak akan pernah benar-benar bisa sedalam si klien pengawasan itu kan. Nah, the point adalah bagaimana kita sebagai apa ya, dua entitas yang berbeda, dua entitas yang apa ya, punya kacamata yang beda ini kayak bisa capturing, oh ya ini dari sudut pandang aku kayak gini, dari sudut pandang kamu kayak gini, karena kita ada di satu tubuh yang sama, ayo kita bareng-bareng gitu. Saya sendiri melihat mungkin kalau misalkan sering gitu apa ya, diilustrasikan bahwa Inspektur Jenderal atau mungkin unit internal audit itu adalah mata dan telinga dari stakeholder utama. Cuma saya sendiri di sini kayak pengen kasih ilustrasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau ada dua mata gitu ya, dua mata, kita melihat satu proses bisnis yang sama, mata sebelah kanan ini adalah auditor, mata sebelah kirinya adalah si klien pengawasan. Sebetulnya apabila kita melihat dengan satu mata saja, kita udah tahu nih objeknya apa, kita udah tahu nih proses bisnisnya gimana. Tapi apa ya, sudut pandang yang berbeda meskipun derajatnya tidak terlalu banyak gitu ya, karena kita di satu tubuh yang sama, itu benar-benar bisa making it much more clear gitu, kayak benar-benar bikin kita tuh jauh lebih bisa nangkep gitu sebenarnya tuh proses bisnis ini tuh kayak gimana sih, apa yang mungkin bisa ditambah dan segala macam. Karena kalau kita lihat dari satu mata aja, mungkin kita sebenarnya udah bisa lihat, klien pengawasan juga bilang aku bisa lihat kok gitu, tapi ini kayak ada loh sudut pandang lain, atau mungkin kayak titik-titik kejelasan lain yang mungkin bisa dipertajam gitu sih, kayak apa ya, lebih dalam gitu. Ini BTW kita ngobrolnya nggak kerasa banget, udah 30 menit ya, hampir 30 menit. Hampir 30 menit. Tapi closing aku kayak statement, oke? Iya boleh nih Mbak. Aku masih pengen dengerin nih Mbak dari Mbak Im. Mungkin sebagai closing statement juga, tadi Mbak Im udah mention. Sebagai penutup, aku pengen kayak dapat apa ya, satu kata tentang internal audit dan satu kata tentang klien pengawasan dari Mbak Im. Apa sih sebenarnya? Satu kata loh ya Mbak, satu kata aja. Not even Wow. Saya jadi inget nih, kalau kita selalu diperkenalkan dengan istilah bahwa kita itu mitra. Jadi saya mau pakai istilah mitra di sini, bahwa auditor itu teman, auditor itu sahabat, malah kalau tadi Bunga sebut keluarga gitu ya. Jadi kalau satu kata buat auditor, kita itu mitra gitu ya. Kita itu temennya kalian, kita itu sahabatnya kalian, bahkan keluarganya kalian. Nah, kalau buat klien pengawasan itu wah susah ya, karena ini kayak bukan kita yang menjalani. Apa ya mereka? Aduh, jadi dua kata nih, tapi saya selalu pengen nyebut bahwa saya tahu bahwa mereka itu pekerja keras gitu. Jadi kalau misalnya kita ngasih banyak rekomendasi, kita tuh bukan tidak merecognize usaha kalian atau kalian udah kerja keras banget, kita tahu banget gitu ya. Tapi ya memang
kita harus jalanin role kita gitu. Sebagaimana kalian menjalankan role kalian, kita juga ngejalanin role kami untuk bisa meningkatkan nilainya kalian gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalian tuh bisa gitu. Kita kan ngasih rekomendasi juga nggak asal gitu. Rekomendasi kita mengukur juga kemampuan dari klien pengawasan kita gitu kan, Bung. Jadi saya selalu bilang bahwa makanya kenapa temuan positif tuh ada gitu. Kita merekomendasi kok usaha-usaha kalian gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau dari Bunga gimana? Menarik sih satu kata ya. Aku sih melihat bahwa auditi dulu kali ya, klien pengawasan dulu. Klien pengawasan ini justru aku tadi kata yang dipakai Mbak Im, keluarga ini aku sematkan di klien pengawasan gitu. Karena aku sebagai auditor pada saat aku hadir ke stakeholder kita, klien pengawasan kita ini itu kayak awalnya aku tuh hadir ke keluargaku gitu yang memang aku pengen kayak ayo kita maju bareng-bareng, ayo kita tambahin nih ada yang masih kurang dan segala macam. Dan kalau dari sisi auditornya adalah aku satu kata itu adalah kenapa sih kok maju? Karena aku sendiri melihat bahwa ini tuh kayak satu kata yang bisa artinya lecutan untuk kita terus bisa gerak maju dan mungkin satu lecutan juga untuk bisa kayak mendorong si organisasi ini jadi maju juga. Kenapa kok dari sisi yang pertama ya, itu kenapa kok lecutan buat kita? Karena sejujurnya beban sebagai internal auditor atau aku tuh kayak berpikir cukup berat gitu. Karena apa? Karena kita dituntut untuk bisa memberikan value added atas sesuatu yang mungkin bukan jadi daily proses bisnis kita, bukan jadi proses bisnis casual kita, yang mana bahkan mungkin untuk bisa benar-benar tahu gimana sih sebenarnya bagaimana mengenal si proses bisnis ini tuh kayak mungkin butuh setahun, 2 tahun, or even more. Dan kita hadir dalam hitungan pekan, hitungan bulan mungkin untuk siklus audit yang besar gitu ya. Dan kemudian dituntut untuk bisa paham, untuk bisa kasih value added dan segala macam. Itu menurutku kayak satu kata yang kayak lecutan gitu. Semua internal auditor tuh harus terus benar-benar kayak long life learning untuk bisa yang maju gitu. Biar kita kayak nggak perlu lah mungkin kayak di depan auditi selangkah 2 langkah, tapi at least kita bisa berjalan beriringan dengan orang yang memang betul-betul paham betul si proses bisnisnya itu. Itu sih. Seru banget Bunga. Seru banget gak kerasa. Karena sudah 30 menit kita harus mengakhiri obrolan kita, Bunga. Terima kasih sudah jump in meskipun spontanitas gitu. Dan jawaban-jawabannya oke banget. Meskipun ini kayak gak terencana sama sekali. Ini disclaimer, kita sama sekali tidak merencanakan obrolan ini. Jadi benar-benar pagi-pagi kita ngobrol. Bunga, saya barusan di-approve nih untuk dapat LinkedIn Live gitu. Mau nggak kita coba pertama kali biar saya tahu, Bunga juga jadi familiar gitu ya dengan cara bekerjanya LinkedIn Live ini. Jadi thank you Bunga sekali lagi. Aku yang sehat-sehat ya Bunga. Welcome Mbak Im. Thank you so much. Dan teman-teman sekalian jaga kesehatan, Mbak Im juga. Stay safe everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Bye. Oke.